Nah, saya pribadi memang berpandangan bahwa yang muncul itu betul-betul adalah Samuel. Membaca mula-mula pada waktu itu, ketika membaca cerita tadi, ya sangat-sangat besar kemungkinan akan menganggap itu benar-benar Samuel. Ya karena pada masa itu ya benar-benar orang-orang percaya bahwa ada pemanggil arwah. Kalau mau dikatakan bahkan orang Israel ini termasuk perkecualian melarang memanggil arwah. Ya karena agama-agama yang lain pada waktu itu ya, keyakinan yang lain pada waktu itu ya boleh-boleh aja. Dan pemanggil arwah ini benar-benar bisa memanggil arwah. Ya sehingga itu kenapa ya orang Israel meskipun sudah jelas di dalam Alkitab dikatakan jangan, masih tergoda sama seperti Saul di dalam bagian ini. Ya sehingga kalau penulis itu memaksudkan bahwa yang muncul itu bukan Samuel, harusnya dia bisa memberikan keterangan yang lebih eksplisit. Ya karena kan penulis daripada kitab Samuel ini harusnya kenal dong dengan yang akan membaca kitabnya ya. Mereka dari masa yang tidak sampai jauh berbeda bagaimana begitu. Ya sehingga kalau memang dia melihat orang-orang di sekitar saya itu meyakini bahwa ada pemanggilan arwah. Ini padahal bukan arwah Samuel gitu ya. Akan lebih wajar kalau dia memberikan keterangan. Tapi justru ketika kita membaca apa yang dia tuliskan dari bagaimana Samuel berkata, dari bagaimana Samuel itu menjawab, dan jawaban Samuel itu menjadi kenyataan di dalam diri Saul kan, tidak ada indikasi dari penulis yang menunjukkan, hati-hati loh ya, ini bukan Samuel. Dari mana saya juga cenderung melihat ini Samuel, karena apa yang dia katakan itu selaras dengan pada waktu dia hidup, sama, konsisten itu. Nah, pada waktu itu ya belum ada, atau setidaknya belum sejelas di dalam perjanjian baru sih, mengenai lokasi Firdaus, karena pada waktu orang ketika memikirkan Firdaus, ya Taman Firdaus kan di bumi ya. Jika kata dari bawah itu bisa merupakan satu gambaran umum aja berasal dari dunia lain. Kita melihat bahwa bisa di dalam Alkitab itu memang arwah sudah bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Tapi kalau Tuhan mengizinkan bukannya tidak bisa mereka menyatakan atau menampakkan diri kembali. Meskipun memang bukan sesuka-sukanya mereka sih. Ya contoh yang paling sederhana yang kita semua akan amini ya, Yesus pada waktu di Gunung Transfigurasi ketemu siapa? Elia dan Musa ya. Apanya? Ya arwahnya dong gitu ya. Berarti bisa kan waktu itu. Dan jelas kita nggak mungkin ada, kita akan mengatakan jangan-jangan itu juga bukan Elia dan Musa. Enggak dong. Gitu. Jadi bisa ya, meskipun dia bukan mereka yang sebebas-bebasnya. Dan yang ketiga, dikatakan Saul mati karena ia melanggar perintah Tuhan memanggil arwah. Ya betul sih, memang nggak boleh. Ya sehingga dalam cerita ini kita melihat Tuhan mengizinkan untuk Samuel menampakkan diri kepada Saul untuk memberitahukan hukuman dia yang akan menimpa dia. Dan itu terjadi. Ya, jadi memang salah itu pada waktu dia meminta arwah dan ada akibatnya.